Kami dari jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya akan menyampaikan penyuluhan mengenai upaya peningkatan pengetahuan warga tentang kesehatan saluran cerna dan upaya swamedikasinya di Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Bersama saya, Apoteker Tofanisi, MSc. Nanti ada Apoteker Nur Aji Empam dan Apoteker Nuri Handayani Empam. Bapak Ibu, berikut ini kami akan menampilkan sistem pencernaan pada manusia. Mengingat di manusia itu ada apa saja? Ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami akan menyampaikan mengenai 3 penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Yang pertama adalah diare, yang kedua adalah gastritis, dan yang ketiga adalah konstipasi atau sembelit. Yang pertama itu tentang diare. Diare ini merupakan salah satu gangguan pencernaan yang banyak dialami Bapak Ibu, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan juga feses penderita itu menjadi encer. Nah, gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar penderita mengalami iritasi. Berikut ini Bapak Ibu, kami akan menyampaikan tentang hal apa yang menyebabkan diare. Yang pertama itu malabsorpsi atau kekurangan makanan. Bisa kekurangan lemak, bisa kekurangan karbohidrat, bisa juga kekurangan protein. Yang kedua itu ada makanan, apa yang dimakan ya Bapak Ibu. Bisa karena makanannya basi atau misalnya penderita itu alergi terhadap makanan tersebut. Bisa juga makanannya berkuman, seperti mengandung E. coli Bapak Ibu atau mengandung Shigella sehingga bisa menginfeksi penderita. Berikutnya Bapak Ibu bisa juga diakibatkan diare itu oleh imunodefisiensi, yaitu kekurangan sistem kekebalan tubuh. Yang berikutnya, yang kelima, itu adalah psikologis, misalnya karena rasa takut atau terlalu cemas yang berlebihan. Berikut ditampilkan pada slide Bapak Ibu yang dapat diperhatikan bahwa contohnya misalnya makanan berkuman tadi misalnya E. coli atau misalnya mengandung Shigella, tapi ketika makanan itu ada kumannya itu bisa menyebabkan gerakan peristaltik dari usus itu terganggu sehingga menyebabkan diare. Berikutnya Bapak Ibu, penyakit gastritis. Penyakit gastritis itu merupakan penyakit gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam lambung meningkat atau terlalu tinggi. Nah, selain itu juga dapat disebabkan karena penderita mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyakit. Bisa juga karena yang mengiritasi seperti makanan terlalu pedas atau makanan terlalu asam. Berikut ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan gejala gastritis. Yang pertama itu bisa muntah darah. Yang kedua gejala berikutnya bisa nyeri dan panas di lambung. Berikutnya hilang nafsu makan, kemudian merasa cepat kenyang karena apa? Karena di dalam saluran pencernaan itu banyak gas. Kemudian perut kembung, kemudian sakit perut, kemudian cekukan, mual, bisa juga gangguan saluran cerna yang lain seperti tinja misalnya terlalu hitam atau terlalu pekat. Bapak Ibu, yang berikut ini merupakan penyebab gastritis. Yang pertama itu bisa karena penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua itu penyakit Crohn. Itu merupakan peradangan usus secara kronis yang menyebabkan peradangan pada dinding saluran pencernaan. Berikutnya karena stres dan muntah kronis. Selain itu penyakit HIV atau AIDS yang diakibatkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menurun. Kemudian karena konsumsi minuman beralkohol, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, reaksi autoimun, kemudian infeksi bakteri atau virus yang lainnya, dan bertambahnya usia, yaitu usia 65 tahun yang memiliki resiko yang rentan mengalami gastritis. Berikutnya Bapak Ibu, penyakit ketiga yang berkaitan dengan saluran pencernaan, yaitu penyakit konstipasi atau sembelit. Penyakit konstipasi atau sembelit penyebabnya ada 2. Yang pertama adalah kekurangan mengonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayuran. Yang kedua adalah kebiasaan menunda buang air besar.
Berikutnya, apa yang akan terjadi ketika sembelit? Maka akan terjadi penyerapan air pada usus besar itu terlalu banyak, sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan sembelit, di mana ditandain dengan feses yang terlalu keras. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya akan dijelaskan mengenai suami indikasi penyakit saluran cerna yang akan disampaikan oleh rekan saya, Apoteker Nuri Handayani M. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nuri Handayani. Saya akan menjelaskan mengenai medikasi penyakit saluran cerna. Ya, jadi untuk obat yang dapat digunakan sebagai medikasi itu tidak semua jenis obat bisa digunakan. Hanya obat-obat tertentu, di antaranya yaitu obat yang berlogo hijau itu disebut dengan obat golongan bebas. Kemudian ada yang logonya biru, itu obat bebas terbatas. Kemudian ada juga beberapa obat keras yang dapat digunakan sebagai medikasi. Itu logonya bunderan, ada huruf K, itu obat keras. Obat keras ini sebenarnya harus kita dapat menerimanya itu harus dengan resep dokter. Cuma ada beberapa obat keras yang dapat diberikan tanpa resep dokter, asalkan yang memberikannya itu adalah apoteker atau di bawah sepengetahuan apoteker. Itu disebut dengan obat wajib apotik. Nah, obat ini juga bisa dijadikan untuk medikasi terapi penyakit. Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menyebutkan ya, ada 3 obat yang dapat digunakan sebagai medikasi terapi. Yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, dan yang ketiga obat wajib apotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu obat bebas dan obat bebas terbatas. Saya lebih fokus menjelaskan yang obat bebas terbatas ya. Jadi obat bebas terbatas itu merupakan bagian dari obat bebas. Tetapi Bapak dan Ibu jika membelinya ke apotik itu pembeliannya dibatasi, nggak boleh dalam jumlah yang banyak. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan kemasannya, ya bisa lihat di sini. Nah, nanti di bagian kemasannya itu ada kotak berwarna hitam, ya seperti yang terlihat di sini. Nah, itu ada tulisan di dalamnya. Nah, kotak berwarna hitam itu ada 6 jenis. Yang pertama itu P nomor 1, ya ini adalah kotak peringatan yang isinya awas obat keras, baca aturan pakainya. Ya. Yang kedua, ya bisa dilihat itu P nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Ya. Yang ketiga, P nomor 3, bisa dilihat awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, ya. Nah, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, yang terakhir P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, itu adalah tanda di dalam obat bebas terbatas. Jadi ada 6 peringatan di mana satu obat itu hanya satu saja peringatannya. Nanti kalau Ibu dan Bapak membeli obat di apotik bisa diperhatikan ya, ada peringatan ini. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi di sini saya akan membahas obat apa saja yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit saluran cerna. Ya, penyakit saluran cerna tadi sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Ada penyakit asam lambung seperti MAH, dispepsia atau dikenal dengan istilah gastritis dan lain-lain, dan juga ada diare dan juga konstipasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu dapat mengobati penyakit-penyakit tersebut tanpa harus mendapatkan resep dari dokter, yaitu dibatasi ya, hanya golongan obat bebas, bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Untuk obat yang dapat digunakan untuk menurunkan asam lambung, yang pertama adalah antasida. Antasida itu ada logonya warna hijau, disebut juga dengan obat golongan bebas. Nah, untuk obat bebas terbatasnya kebetulan tidak ada ya untuk menurunkan asam lambung. Dan satu lagi obatnya yaitu ranitidin. Ranitidin itu termasuk obat keras yang masuk ke dalam golongan obat wajib apotik. Nah, beberapa waktu lalu kan pernah ya penggunaan ranitidin ditarik, tapi Ibu dan Bapak jangan khawatir. Sekarang obat ini dapat digunakan kembali. Gitu. Saya akan bahas dulu mengenai antasida. Antasida ini tersedia dalam bentuk sediaan, ada yang tablet, ada juga yang sirup. Ya, ada juga yang dalam bentuk serbuk.
Nah, untuk yang tablet itu penggunaannya harus dikunyah terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, kenapa harus dikunyah? Karena jika dikunyah itu, ya kan asam lambung itu tidak hanya terasa itu di bagian lambung saja, tapi juga terasa sampai ke bagian atas atau kerongkongan. Nah, di saat ibu dan bapak mengunyah obat antasida tersebut, nah asam lambung yang terasa di bagian kerongkongan itu dapat dinetralisir asam lambungnya, kenaikan asam lambungnya gitu. Dan juga pemberian obat antasida jangan lupa digunakannya ketika lambung kosong atau sebelum ibu dan bapak makan gitu. Bisa berselang 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Ini lebih efektif penggunaannya untuk mendapatkan khasiat dari obat antasida itu sendiri. Ya. Untuk ranitidin, kalau ranitidin ya itu termasuk obat keras, jadi ibu dan bapak nanti akan mendapatkan penjelasan dari apoteker yang ada di apotek ataupun nanti oleh asisten apoteker yang ada di sana terkait dengan cara penggunaannya. Kalau tidak dijelaskan, ibu dan bapak harus menanyakannya ya. Untuk penggunaan ranitidin ini biasanya 2 kali sehari. Itu. Jadi setiap 12 jam. Ya, penyakit saluran cerna yang kedua yang dapat diobati secara swamedikasi yaitu penyakit diare. Nah, untuk diare ini ada beberapa obat yang dapat digunakan dalam swamedikasinya. Yang pertama yaitu Oralit, yang kedua yaitu obat Norit, yang ketiga obat dengan komposisi kaolin, pektin ataupun atapungkit, dan yang keenam yaitu zinc. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama Oralit. Ya, kenapa Oralit ini penting digunakan pada pasien diare? Karena pada pasien diare itu cenderung mengalami dehidrasi karena cairan banyak yang keluar. Nah, Oralit di sini itu digunakan untuk pengganti cairan yang hilang selama diare gitu. Nah, untuk sekarang itu lebih praktis ya, kita tidak perlu lagi secara manual mencampurkan garam dengan gula, tapi sudah tersedia di apotek-apotek. Ini Oralit dalam kemasan, tinggal diseduh saja dengan sekitar 200 ml air, kemudian langsung diminum gitu untuk Oralit. Yang kedua ada obat Norit. Nah, Norit ini juga banyak digunakan di masyarakat ya. Bagaimana kerjanya? Norit ini dapat digunakan untuk menyerap racun penyebab diare. Tuh. Dan yang ketiga ada obat dengan komposisi yang kombinasi mengandung kaolin dan pektin. Ini contoh obatnya. Obat ini dimana kaolin itu kerjanya juga bisa menyerap racun, dan juga untuk pektin ini juga bersifat dapat mengatasi bakteri penyebab diare, karena diare itu penyebabnya ada beberapa macam ya, sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian ada juga obat yang mengandung atapulgit. Nah, atapulgit ini itu kerjanya dapat melambatkan gerakan usus, karena pada pasien diare itu bisa juga terjadi karena ususnya itu gerakannya itu terlalu cepat sehingga pengeluaran sisa kotoran dari dalam tubuhnya itu cepat. Itu bisa menggunakan obat atapulgit. Nah, yang terakhir ini obat zinc. Zinc ini termasuk mineral yang sebenarnya secara alamiah itu dihasilkan oleh tubuh kita. Cuma ketika pasien mengalami diare, ini mineralnya itu banyak terbuang bersama kotoran, bersama feses. Oleh karena itu diperlukanlah penggunaan zinc dalam bentuk obat atau suplemen dari luar untuk memenuhi kebutuhan zinc yang ada di dalam tubuh kita karena mengalami kekurangan selama mengalami diare. Nah, untuk apa sih zinc ini? Zinc ini digunakan dapat mempercepat penyembuhan diare dari pasien yang mengalami diare, dan juga kerjanya untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga apalagi kalau anak-anak ya yang mengalami diare itu dapat imunitasnya dapat meningkat, sehingga dalam waktu 3 bulan ke depan itu insya Allah bisa melindungi tubuh si anak itu dari kambuhnya penyakit diare kembali gitu. Nah, untuk zinc ini tersedia dalam bentuk tablet dan juga sirup. Kalau untuk tablet perlu penggunaannya secara khusus karena harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Jadi ibu dan bapak cukup menaruhnya di dalam sendok, kemudian dikasih air untuk dilarutkan baru diminum untuk pasien diare. Ya,
seperti itu untuk suami dikasih. Saya lanjut dengan suami dikasih untuk penyakit pencernaan berikutnya, yaitu konstipasi. Konstipasi ini kebalikan dari diare, ya, dimana buang air besarnya itu menjadi lebih sedikit intensitasnya. Nah, di sini ada obat yang dapat diberikan, diantaranya yaitu yang mengandung bisakodil. Contohnya itu ada mikrolab. Untuk obat-obat konstipasi ini sediaannya itu berbagai macam, ada yang suppositoria dan juga ada yang menggunakan aplikator, dan ada juga yang dalam bentuk sediaan oral, ya. Untuk yang suppositoria dan menggunakan aplikator itu penggunaannya menggunakan cara yang khusus juga, ya, karena langsung dimasukkan ke dalam dubur. Mungkin untuk lebih jelasnya cara pakainya nanti ketika Bapak Ibu membelinya di apotek nanti akan dijelaskan oleh apoteker atau asisten apoteker yang ada di sana. Untuk kali ini saya tidak akan membahasnya secara detail, ya. Nanti bisa dilihat gambarnya di sini, ya, untuk cara pakainya untuk yang suppositoria dan menggunakan aplikator. Dan untuk yang sediaan oral itu seperti penggunaan obat biasa saja, itu langsung diminum. Nah, apa sih fungsi dari pemberian obat yang sudah saya sebutkan tadi untuk konstipasi? Jadi kalau untuk konstipasi kebalikan dari diare, tadi kan yang kalau diare itu gerakan ususnya terlalu cepat, kalau yang konstipasi itu terlalu lambat. Jadi obat ini bisa bekerja untuk meningkatkan pergerakan dari usus atau dikenal dengan gerak peristaltik di usus. Dan juga ada yang dapat menyerap air sehingga konsistensi fesesnya tidak begitu padat dan akan gampang dikeluarkan dari dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Nur Haji Elvan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ramuan herbal untuk gastritis, diare, dan sembelit, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh tanaman herbal yang bisa digunakan. Namun di sini yang saya sarankan adalah Bapak Ibu semua gunakan salah satu dari ramuan-ramuan berikut ini dan nanti bisa dikonsumsi 1 kali 2 hari. Nah, yang pertama ini adalah untuk gastritis, ya. Nah, untuk gastritis ini yang pertama itu adalah 30 gram temulawak, kemudian yang sudah dikupas, ya. Kemudian ditambahkan dengan 30 gram kencur. Kemudian bahan lainnya adalah 30 gram lengkuas, 1 sendok teh adas, dan 4 butir kapulaga, dan gula aren secukupnya. Nah, nanti untuk pembuatannya silakan Bapak Ibu mencuci terlebih dahulu bahan-bahan, kemudian nanti diparut atau di blender boleh, kemudian nanti diperas dan diambil sarinya dan ditambahkan air sebanyak 600 ml dan direbus hingga airnya itu atau sarinya itu diperoleh 200 cc. Ya, nanti bisa diminum atau dikonsumsi secara rutin sampai gejala gastritisnya itu reda. Itu bisa 1 kali 2 hari. Untuk ramuan yang kedua, Bapak Ibu semua bisa menggunakan di sini ada 20 gram kunyit, kemudian 90 gram daun lidah buaya yang sudah dikupas, kemudian 7 gram kulit jeruk mandarin kering, dan 1 sendok makan madu. Nah, cara pembuatannya yang pertama Bapak Ibu itu harus mencuci semua bahan yang akan digunakan sampai kemudian nanti dipotong-potong dan ditambahkan dengan 600 cc air. Nah, kemudian nanti direbus dan disaring hingga nanti diperoleh 200 cc, ya. Nah, kemudian jangan lupa ini untuk ditambahkan madu, ya, setelah dingin. Kemudian nanti airnya diminum dan jelly dari lidah buayanya itu bisa langsung dikonsumsi. Nah, ramuan ketiga di sini ada yang pertama 30 gram uyang wangi, kemudian 30 gram temulawak, 10 gram jahe, 1 jari kayu manis, dan 10 butir cengkeh. Untuk cara pembuatannya di sini Bapak Ibu sama, ya, seperti ramuan yang kedua dan yang pertama, nanti mencuci semua bahan. Nah, kemudian dipotong-potong, kemudian dilakukan rebusan dengan 600 cc air hingga diperoleh sarinya itu adalah sebanyak 200 cc. Nah, kemudian nanti disaring dan diminum. Selanjutnya di sini ada ramuan herbal untuk diare. Nah, sama penggunaannya tadi dengan ramuan
untuk gastritis ini bisa dikonsumsi 1 kali 2 hari dan dipilih salah satu ramuan saja ya. Yang pertama itu 30 gram daun jambu biji, kemudian 20 gram kunyit yang dipotong-potong ya. Cara pembuatannya hampir mirip. Pertama itu dicuci bersih semua bahan, kemudian rebus dengan 600 ml air maksudnya, kemudian direbus hingga 300 cc dan kemudian nanti disaring dan bisa langsung dikonsumsi 2 kali sehari. Nah, untuk ramuan kedua untuk diare itu Bapak Ibu semua bisa menggunakan 20 lembar daun salam, kemudian 60 gram krokot hijau segar ya. Nah, bahan yang digunakan di sini jangan lupa jangan tertukar dengan krokot yang warnanya hijau muda ya. Jadi yang biasa digunakan untuk pengobatan atau untuk diare itu adalah krokot hijau. Nah, kemudian ini untuk pembuatannya, yang pertama adalah cuci bersih bahan-bahan ya semuanya. Nah, kemudian nanti direbus dengan 600 cc air hingga tersisa nanti 300 cc saringnya. Nah, kemudian nanti disaring dan diminum 2 kali sehari. Untuk selanjutnya adalah ramuan atau bahan untuk pengobatan sembelit ya. Sebenarnya untuk pengobatan sembelit ini Bapak Ibu bisa menggunakan makanan-makanan yang sudah tersedia yang biasa digunakan sehari-hari ya. Contohnya ada pepaya ya, kemudian ada tadi lidah buaya ya, kemudian ada juga jeruk nipis ya. Selanjutnya ada nanas, yaitu semua bahan makanan yang juga bisa digunakan untuk pengobatan sembelit ya. Nah, untuk pepaya yang pertama di sini kenapa bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengobatan sembelit? Yang pertama, kandungannya itu banyak mengandung serat pangan ya, serat pangan. Nah, yang kedua, selain bernutrisi di sini juga pepaya ini dia mengandung zat papain ya. Papain ini adalah enzim protease yang juga bisa digunakan atau bisa berfungsi sebagai pengobatan untuk sembelit ya. Nah, untuk bahan yang kedua di sini bisa digunakan adalah buah nanas ya. Nah, buah nanas ini selain dia bernutrisi dan sering digunakan untuk konsumsi sehari-hari, nah di sini juga buah nanas bisa digunakan untuk pengobatan sembelit ya. Dikarenakan di sini selain mengandung serat dan nutrisi yang tinggi, buah nanas ini dia mengandung suatu enzim proteolitik yang bernama bromelain ya. Nah, di sini bromelain itu berfungsi untuk menormalkan motilitas usus besar ya, supaya nanti pergerakan dari usus itu menjadi normal kembali ya. Nah, berikut ini adalah ramuan kombinasi atau mungkin lebih tepatnya itu disebut sebagai jus ya. Jus antara buah nanas dan pepaya itu bisa dikombinasi. Nah, bahan-bahannya itu adalah 300 gram buah pepaya matang ditambah dengan 200 gram nanas setengah matang ya. Nah, kenapa digunakan setengah matang? Dikarenakan kita perlu banyak enzim dari nanas tersebut. Nah, kemudian nanti ditambahkan dengan 200 ml air, kemudian dibuat jus dan bisa dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari ya. Nah, untuk bahan selanjutnya yaitu adalah lidah buaya. Nah, lidah buaya ini yang digunakan itu ada 2 zat aktif di dalam tanaman ini. Yang pertama itu adalah senyawa anthraquinon. Nah, senyawa anthraquinon ini contohnya adalah awaemodin A, awaemodin B, awaesin, kemudian ada barbaloin. Nah, ini mekanismenya itu adalah sebagai pencahar stimulan, artinya dia bisa merangsang rasa mulas atau motilitas ususnya dinaikkan. Nah, kemudian bahan yang kedua di sini adalah senyawa aktifnya itu adalah serat pangan berupa manan ya, yaitu asemanan, glukomanan, galaktomanan ya. Nah, ini semua adalah bahan-bahan yang bisa membentuk massa dari feses dan nanti bisa mendorong pengeluaran feses. Nah, itu. Nah, untuk lidah buaya ramuannya adalah sebagai berikut ya. Nah, yang pertama adalah 100 gram daun lidah buaya yang sudah dikupas, kemudian nanti ditambahkan 200 ml air. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan 1 sendok madu. Nah, nanti untuk pengolahannya, yang pertama bersihkan dulu ya lidah buayanya, kemudian masukkan 200 ml air masak, kemudian ditambahkan madu. Nah, ini bisa langsung dikonsumsi ya. Nah, kemudian untuk bahan yang keempat
di sini yang digunakan adalah bahan jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini dia kaya akan asam sitrat dan vitamin C ya. Nah, bagaimana cara jeruk nipis ini bisa meningkatkan motilitas usus itu dengan adanya pH dari asam sitrat, sehingga nanti berperan sebagai stimulan ya. Jadi pencahar stimulan, jadi untuk meningkatkan pergerakan motilitas usus, sehingga nanti feses lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, berikut ini adalah ramuan bahan untuk pembuatan minuman untuk melancarkan buang air besar. Nah, yang pertama itu adalah 1 buah jeruk ya, yang ukurannya sedang, kemudian 1 sendok makan madu dan 200 ml air matang. Nah, nanti ini sama seperti kita membuat jeruk peras ya, itu dengan cara diperas jeruknya, kemudian ditambahkan madu dan ditambahkan dengan air. Nanti diminum secara rutin pagi dan sore ya. Nah, demikian saja, itu semua adalah ramuan bahan yang bisa digunakan untuk pengobatan atau untuk menunjang pengobatan dari gastritis, diare, dan sembelit. Nah, semoga ramuan-ramuan bahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa ramuan bahan ini silahkan dipilih salah satu, jadi tidak digunakan semuanya. Demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.